Ya, Anda kembali di Kirap Sang Merah Putih, pemirsa. Tadi kita sudah dengarkan langsung ya laporan dari Chamar Haenda tentang bagaimana persiapan sebelum bendera merah putih, kemudian teks proklamasi ini diarak begitu ya Fani ya, melalui beberapa titik sebelum nantinya akan dibawa ke IKN. Lewat Bandara Halim. Ya? Betul, dari Monas terus kemudian ke Patung Kuda, dari Patung Kuda menuju ke Bundaran HI menuju ke Semanggi menuju ke Pancoran, dari Pancoran menuju ke Halim. Bandara Halim Perdana Kusuma dan nanti akan terbang ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk nanti akan ke IKN lagi. Panjang prosesnya, dan ini tentu bukan proses yang mudah Fani, dan tidak bisa dilakukan hanya melibatkan satu pihak. Betul. Ini kerjasama banyak pihak. Tadi kita lihat Chamar sudah memberikan informasi, ada Paskibraka yang terlibat, kemudian ada juga Ikatan Abang None. Ikatan Abang None yang sudah siap di siap. wilayah ada Monas. Banyak sekali. Mereka sudah siap dari jam berapa kira-kira Fani untuk proses spesial ini? Jam 4 pagi mungkin ya. Dari kemarin, karena mereka dari kemarin pun sudah melaksanakan gladi kotor, gladi bersih, kemudian penyempurnaan untuk prosesi yang akan kita langsungkan hari ini ya Davi ya. Tapi tidak hanya itu, pengamanan pun juga sudah dilakukan saat ini. Polda Metro Jaya sendiri juga rencananya akan merekayasa lalu lintas saat kirap bendera pusaka dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pukul 7 pagi ini dari Monas ke Halim Perdana Kusuma. Iya, penutupan lalu lintas akan dilakukan secara bertahap, di mana kirap bendera pusaka rencananya dimulai dari Jalan Merdeka Barat di sisi timur, Jalan MH Tamrin sisi timur, Jalan Jenderal Sudirman sisi timur sampai Simpang Semanggi. Kemudian Jalan Jenderal Gatot Subroto sisi utara melalui flyover Kuningan, Jalan MT Haryono sisi utara sampai flyover Pancoran, kemudian tiba di Jalan Cawang dan akhirnya tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Rekayasa lalu lintas ini pemirsa berlangsung situasional pada beberapa ruas jalan yang bersinggungan dengan rute kirap mulai pukul 7 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, dan ini adalah proses ketika kemarin ya. Gladi kotor, gladi bersih. Betul. Tapi saya penasaran, Davi pernah nggak sih sebelumnya masuk ke dalamnya Monas? Dalamnya Monas. Atau tadi pertama kali melihat ketika Chamar lagi live. Jujur di Cawan Monas saya baru pertama kali ngelihat di laporan Chamar tadi. Betul, sama saya juga. Dulu padahal ketika kita sekolah, saya nggak tahu sih apakah sekolah-sekolah saat ini juga masih memberlakukan studi trip atau perjalanan studi tour menuju ke Monas, karena memang penting sekali seperti kata Davi tadi, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Anak-anak harus, siswa-siswi jangan sampai melupakan bagaimana perjuangan rakyat Indonesia ini dalam mencapai kemerdekaannya, mempertahankannya, kemudian sampai dengan saat ini masih membangun Indonesia ya. Iya, nah lagi-lagi paling tidak dengan mengetahui informasi ini, kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan pahlawan ya untuk meraih kemerdekaan, kemudian bagaimana cara kita untuk memperingati dan mengingatnya tiap tahun yang terimplementasikan ya pada event-event spesial seperti saat ini, dan ini sangat spesial ya. Untuk pertama kalinya kirap dilakukan, bendera diarak dari Ibu kota Jakarta menuju Ibu kota Nusantara, Ibu kota yang baru, di mana tempat nanti peringatan detik-detik kemerdekaan 17 Agustus oleh Presiden Joko Widodo akan dilangsungkan di sana. Jadi kita upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini dilakukan di 2 tempat. Betul sekali. Dan ini terlihat dari prosesi kirap yang dilaksanakan 10 Agustus 2024, tepat 1 pekan sebelum 17 Agustus nanti ya kita rayakan bersama. Nah, ini juga kita lihat sudah siap ya, tidak hanya dari Paskibraka, kemudian pasukan berkuda. Iya, pasukan berkuda ini juga nantinya akan mengiringi prosesi kirap nih. Ada warga saya lihat juga, ada masyarakat, warga dan pelajar ya, pelajar yang ikut serta dalam kirap. Oke.
Nah, sekarang Fani dan pemirsa, kita juga akan memantau bagaimana suasana kirap bendera di sejumlah titik. Bersama rekan kami ada Giselia Nurrahma di kawasan Monas, kemudian ada Irfan Hardiansyah di Bundaran HI, dan ada Sahreza Zanski di Bundaran Semanggi, Galupandu di Bandara Halim Perdana Kusuma. Pertama kita ke Gisel terlebih dahulu. Gisel, seperti apa pantauan saat ini di tempat Anda berada, Gisel? Baik, selamat pagi Davi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan situasi saat ini pukul 7:25 pagi waktu Indonesia Barat. Situasi di Monumen Nasional saat ini terpantau para pasukan yang akan bertugas nantinya saat prosesi kirap bendera merah putih dan teks proklamasi ini masih dalam persiapan dan sedang melakukan apel. Dari pantauan kami saat ini juga sudah terdapat pasukan berkuda, kemudian juga ada Tentara Nasional Republik Indonesia dan juga sejumlah kepolisian yang nantinya akan menjadi penjaga bagi prosesi kirap bendera merah putih ini menuju ke ibu kota Nusantara. Pemirsa, rencananya prosesi kirap ini akan dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana saat ini pukul 7:26, nantinya 30 menit lagi prosesi kirap bendera ini akan dimulai dengan rute awal Monumen Nasional Jakarta Pusat, tempat kami melaporkan saat ini. Nah, pemirsa, menarik ya, di depan Monumen Nasional, tepatnya yakni di Taman Pandang Istana, pemerintah menyediakan panggung hiburan yang menampilkan berbagai band musik, Ikatan Abang None DKI Jakarta, hingga ondel-ondel yang diiringi musik khas Betawi Gambang Keromong yang nantinya bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Dari informasi yang kami dapatkan, prosesi kirap ini akan diawali dengan penyerahan duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi yang ada di Ruang Kemerdekaan di dalam Monumen Nasional. Penyerahan ini nantinya dilakukan oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus PJ Gubernur DKI Jakarta, yakni Heru Budi Hartono, kepada tim Purna Paskibraka 2023. Adapun tim Purna Paskibraka 2023 yang akan bertugas sebagai pembawa duplikat bendera merah putih adalah Kacina Ozora dari Provinsi Kalimantan Tengah, dan yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi adalah Keila Azahra Purnama dari Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya nantinya ini bendera dan teks proklamasi tersebut dibawa menggunakan kendaraan taktis maung milik Tentara Nasional Indonesia dengan iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, pasukan berkuda hingga marching band. Adapun kirap ini nantinya Davi dan juga Fani akan melewati beberapa rute, diantaranya Patung Kuda, Bundaran HI, Cawang, hingga Bandara Halim Perdana Kusuma yang menjadi titik akhir prosesi kirap bendera di Jakarta. Kemudian bendera merah putih ini nantinya akan diterbangkan menuju ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur, yang menjadi lokasi upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 bersama dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemirsa, sebagai informasi bahwa kirap bendera kali ini merupakan sejarah karena sebagai pertama kalinya duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi ini dibawa menuju ke ibu kota Nusantara atau IKN yang terletak di Kalimantan Timur. Pemirsa, tidak hanya disaksikan oleh banyaknya awak media yang ada di sini, namun masyarakat umum ini juga bisa menikmati secara langsung prosesi kirap bendera dan teks proklamasi yang ada di Monas, yang mana jika kami melihat di Monas sendiri ini sudah terpantau banyak sekali masyarakat umum yang sudah berdatangan untuk berkumpul dan sangat antusias untuk melihat prosesi kirap bendera sejak pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Demikian Davi dan juga Fani. Dari Giselia kita beralih ke Irfan Hardiansyah di Bundaran HI. Irfan, silakan, bagaimana persiapan kalau di titik tempat Anda melaporkan saat ini? Baik, terima kasih Fani dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi terkini di Bundaran HI masih diramaikan oleh masyarakat yang melaksanakan olahraga pagi, maksud kami olahraga di Sabtu pagi. Kalau kita melihat ke arah pos polisi Bundaran HI, ini sudah terlihat bahwa ada sejumlah persiapan yang dilakukan baik dari pihak kepolisian, kemudian tim kesehatan serta pengisi acara.
Davi, Fani, dan juga pemirsa, 7 hari menjelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, diadakan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monumen Nasional Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan duplikat bendera serta teks proklamasi nantinya akan dibawa oleh tim Purna Paskibraka 2023 dengan menggunakan kendaraan taktis maung bersama iring-iringan dari Paskibraka DKI Jakarta, kemudian pasukan berkuda serta marching band. Dan nantinya kita akan melihat secara bersama-sama iring-iringan kirap bendera merah putih dan teks proklamasi yang akan melewati beberapa titik, salah satunya di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Bundaran HI sebelum nantinya ke Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian diterbangkan ke IKN untuk upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Dan untuk arus lalu lintas hingga saat ini masih terlihat normal, belum adanya penutupan, dan nantinya penutupan jalan akan dilakukan secara bertahap jika kirap sudah dimulai. Dan tentu kami akan mengajak Anda pemirsa yang berada di sekitaran Bundaran HI untuk sama-sama menyaksikan kirap bendera merah putih dan juga teks proklamasi, karena memang ini dibuka secara umum. Fani. Iya, itu dari Irfan Hardiansa ya. Bagaimana kita lihat warga sudah mulai berdatangan. Tadi ada yang memakai baju jersey timnas gitu ya, warna merah. Kemudian ada yang membawa bendera. Tapi nggak apa-apa karena itu nuansa merah putih. Bagian dari nuansa untuk memeriahkan event hari ini, Fani. Betul. Nah, tadi kalau kita lihat pemirsa dan Fani, dari Monas sudah, kemudian Bundaran HI sudah. Nah, sekarang kita akan lihat salah satu titik di mana kirap ini akan melewati titik ini, yaitu Bundaran Semanggi. Sudah ada rekan kami Syahreza Zanski di sana. Syahreza, seperti apa situasi saat ini dan persiapan pengalihan arus lalu lintas di sekitar Bundaran Semanggi, Syahreza? Baik, David. Selamat pagi. Bicara mengenai situasi, ini bahkan sudah meriah sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, sudah mulai padat oleh sejumlah pelajar yang terkumpul dari berbagai sekolah. Begitu mengingat ini merupakan untuk menyambut acara kirap bendera merah putih dan naskah proklamasi begitu, dan mereka sangat amat antusias dengan menyalurkan itu dengan menggunakan pakaian nuansa merah putih dan juga mengibarkan bendera merah putih. Tak hanya mengenai para pelajar yang datang sejak tadi pagi, ini akan ada rangkaian hiburan yang begitu beragam. Salah satunya adalah nanti akan disambut, acara kirap itu akan disambut dengan tarian selamat datang dan juga tarian Betawi, serta nanti akan ada muncul musik gambang kromong serta parade ondel-ondel. Lalu ada juga band modern yang nantinya akan memeriahkan acara kirap bendera pusaka merah putih dan naskah proklamasi, di mana nanti akan melewati jalur Simpang Susun Semanggi dari arah Bundaran HI begitu. Davi, Fani, dan juga pemirsa, jika tidak hanya soal rangkaian hiburan, jika dari pantauan kami sejak pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, untuk arus lalu lintas hingga saat ini masih normal, begitu mengingat kendati nanti akan ada pengalihan jalan pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, yang mana sudah melewati masa itu, dan hingga saat ini rekayasa lalu lintas masih sangat amat normal. Begitu mengingat nanti jika acara sudah mulai, parade sudah mulai, nanti dari arah Bundaran HI menuju ke Simpang Susun Semanggi ini akan ditutup untuk mempermudah adanya parade yang nantinya akan melalui Simpang Susun Semanggi begitu. Davi, Fani, dan juga pemirsa, ini mungkin masih menjadi destinasi favorit tentunya ataupun spot menarik untuk melihat adanya acara kirap bendera merah putih, mengingat ini sudah sangat amat begitu ramai, dan info yang kami terima bahwa nanti ini akan berlangsung sampai acara kirap ini selesai begitu. Dan tentunya bagi Anda yang masih kebingungan untuk melihat dari mana acara kirap untuk disaksikan secara menarik sedemikian mungkin kawasan daripada Semanggi ini bisa menjadi rekomendasi bagi Anda untuk merapat langsung menyaksikan adanya acara kirap untuk jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 begitu. Davi, Fani, kembali ke Anda. Tadi Syahreza Zanski ya dari Bundaran Semanggi itu biasanya menjadi salah satu titik yang paling ramai yang dilewati oleh warga ibu kota. Tapi
kita lihat ramai warga berkumpul di sana untuk melihat bagaimana prosesi kirap nanti akan berlangsung, dan tentunya itu akan berakhir di Bandara Halim Perdana Kusuma untuk nanti diterbangkan menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Nah, kalau di Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri sudah ada Galuh Pandu, rekan Galuh Pandu. Galuh, bagaimana kalau di lokasi tempat nanti diterbangkan kirap atau naskah teks proklamasi dan juga bendera merah putih? Kusuma sudah mulai terlihat beberapa persiapan yang dilakukan oleh tim dalam rangkaian prosesi kirap bendera merah putih, dan rangkaian ini merupakan rangkaian bersejarah diarak mulai dari Monumen Nasional, dan ini adalah titik terakhir rangkaian kirap bendera merah putih di Jakarta. Sementara itu pada pukul 8.30 nantinya Gordon atau anggota Paskibraka yang bertugas untuk mengantarkan dan juga menyambut tim rombongan kirap untuk kirap bendera merah putih kali ini akan bertugas dan bersiap, yang terdiri dari 6 pas pampres dan 22 purna paskibraka. Kemudian pada pukul 8.46 rencananya rombongan kirap akan menuju ke Halim. Tepat pada pukul 9.16 rombongan rencananya akan tiba di Halim, dan pembawa merah putih serta naskah teks proklamasi akan turun dari kendaraan taktis Maung dengan langkah tegap melewati Gordon yang bertugas. Di layar kaca dapat Anda lihat bahwa pesawat berwarna putih, yaitu pesawat berjenis Boeing 737 dengan nomor Alfa 7305 TNI AU adalah pesawat yang nantinya akan digunakan oleh para rombongan kirap untuk terbang menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara, yang mana untuk berperan sebagai pimpinan rombongan adalah dari Sesmilpres Majen TNI Rudi Saladin. Sementara itu yang berlaku sebagai pilot adalah Kapten Mayor Penerbang Krisna Hendra, Kasetpres Setmilpres dan juga Kaskor Gartap nantinya juga akan menjadi bagian dari rombongan pesawat Boeing 737. Dan pesawat ini yang diterbangkan hanya 1 unit saja dengan kapasitas adalah 86 orang, termasuk rombongan 22 paskibraka purna tugas di tahun 2022. Dan kami melihat tadi di jalan menuju ke Halim Perdana Kusuma juga ada masyarakat yang nampak menunggu di pinggir jalan untuk menanti melihat juga prosesi kirap yang nantinya akan berlangsung di titik terakhir penerbangan menuju ke Kalimantan. Dan masyarakat juga akan antusias untuk melihat prosesi kirap, namun apabila di Bandara Halim Perdana Kusuma sepertinya akan terbatas sehingga mereka tidak akan masuk ke dalam dan hanya bisa mengantarkan sampai pintu masuk saja. Sementara itu, pesawat yang akan digunakan nantinya akan digeser ke area yang ada di sebaliknya untuk nanti para rombongan akan melakukan prosesi kirap selanjutnya di area yang sudah ditentukan, yakni di area yang berseberangan dari posisi pesawat ini. Kami belum mendapatkan informasi pukul berapa pesawat akan dipindahkan, namun pada pukul 8.30 pasukan Gordon sudah bersiap untuk menyambut rombongan kirap, dan nantinya pada pukul 9.16 rencananya rombongan kirap dijadwalkan tiba di Halim Perdana Kusuma. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Fani, Davi. Baik, terima kasih Galuh Pandu melaporkan langsung dari Halim Perdana Kusuma. Sebelumnya juga ada Sahreza Zanski, kemudian ada Irfan Hardiansa dan juga Giselia Nurrahma. Terima kasih rekan-rekan sudah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Nah, itu Fani, kalau kita lihat bagaimana titik yang akan dilalui dalam kirap ya. Panjang ya. Panjang sekali. Masih ada beberapa titik lagi sebenarnya. Tadi belum ada patung kuda, kita belum lihat bagaimana kondisi atau situasi di sana saat ini. Terus kemudian juga di Pancoran ada rekan kita juga yang sudah siap untuk bertugas dan menyampaikan bagaimana persiapan jelang kirap pada pagi hari ini. Baik. Tadi kita sempat mau ngobrol dikit ya, terutama karena tadi kita lihat ada banyak sekali nuansa Betawi, nuansa Jakarta yang juga terlihat di studio pada pagi hari ini. Davi dan juga saya sama-sama memakai pakaian khas ya. Begitu, saya pakai beskap, Fani juga pakai kebaya. Nanti kita akan bahas lebih dalam nanti kita akan bahas lebih dalam usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah di Kirap Sang Merah Putih.